Al-Ustaz Said Ispandi Nasution, kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahu la fa'ur rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa kulli sahabat Rasulillah ajma'in. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Yang mana pada malam hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Sehingga dengan dua nikmat tersebut maka kita semua bisa hadir di masjid Masjidil Haram. Kalau seandainya kita semua tidak diberikan dua nikmat itu, mungkin saja kita tidak berada di sini. Mungkin kita berada di rumah sakit kalau yang lagi sakit tidak diberikan nikmat kesehatan. Dan mungkin juga kita masih berada di lapangan sawit kita karena tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Kepala Desa tadi, sibuk dengan urusan dunia karena sawit sekarang ini mahal harganya. Banyak orang yang kuat untuk memuat sawit, tapi dia tidak kuat untuk mengangkat tangannya takdir. Bertonton dia mampu untuk mengangkat tangannya takdir, untuk mengangkat tangannya menaikkan buah ke dalam mobil. Tapi pada saat terdengar suara azan, tidak mampu tangannya untuk mengangkat takdir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, hati-hati suatu saat pasti Allah akan cabut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau seandainya engkau bersyukur atas nikmat yang kuberikan, maka akan aku tambah nikmat itu. Tapi kalau seandainya engkau tidak bersyukur atas segala nikmat yang kuberikan, maka azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Hanya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi Pak Kepala Desa menyampaikan bahwa masyarakat yang ada di Sontak ini hampir 1.000 atau mungkin 1.000 lebih. Tapi kalau yang masuk pada malam hari ini untuk memperingati Maulid Muhammad SAW, ini mungkin ada 100 lebih, berarti sekitar 900 lagi. Tidak Allah berikan nikmat kesempatan dan mungkin saja tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan. Makanya bersyukur Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini diberikan oleh Allah
yang kadang-kadang manusia itu lupa dengan dua nikmat. Salam hormat dan takdim saya sampaikan kepada pimpinan dari Suluk Sabadiyah. Mudah-mudahan buat guru kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang berkah dunia dan akhirat. Salam hormat dan takdim yang saya berikan kepada Bapak Kepala Desa. Alhamdulillah, malam hari ini adalah malam kedua. Malam kedua saya bertemu dengan beliau. Beberapa bulan yang lewat kami berjumpa di Surau Suluk yang ada di sebelah. Malam hari ini kami baru berjumpa kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing beliau, selalu membimbing beliau di jalan yang benar, adil, dan mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dari beliau dan keluarga beliau sampai akhirnya. Begitu juga salam hormat dan takdim saya sampaikan kepada mama, para ulama, seluruh yang hadir pada hari ini, Bapak dan Ibu sekalian, serta anak-anak kami yang kami cintai. Malam hari ini adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini peringatan bukan peringatan yang sangat langka tidak kita laksanakan, tapi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini kita laksanakan setiap setahun sekali. Dan alhamdulillah pada tahun ini peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW inilah pertama kali dilaksanakan serentak karena wabah daripada COVID-19. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kami sampaikan pada acara malam hari ini, karena banyak kita dengar sekarang ini bahwa acara kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini banyak orang yang mengatakan adalah bid'ah, tidak sesuai tuntunan dari Rasulullah SAW, tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, dan bahkan tidak pernah dikerjakan oleh sahabat Rasulullah SAW, bahkan tabi'in sampai dengan tabi'in. Malam hari ini kita akan sampaikan apa yang dimaksud dengan Maulid. Maulid itu berbeda dengan Maulud. Kalau Maulid Nabi Muhammad SAW itu adalah waktu ketika Rasulullah SAW dilahirkan. Sedangkan Maulud adalah orang yang dilahirkan pada saat itu. Jadi apa salahnya kalau seandainya kita mengingat waktu kelahiran dari Rasulullah SAW, sehingga orang-orang yang mempunyai pemahaman yang berbeda, kalau seandainya kita melaksanakan Maulid Muhammad SAW bid'ah, masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, padahal yang kita kenal, padahal yang kita ingat adalah lahirnya Rasulullah SAW. Ini yang kadang-kadang jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan menimbulkan perpecahan umat. Hal-hal yang seperti inilah yang akan menimbulkan keresahan. Makanya jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penting dalam hidup ini kita harus berlaku baik dan selalulah untuk memperbaiki setiap apa yang sudah kita perbuat. Karena jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kalau kita ingin menjadi baik, pasti orang-orang yang ada di sekeliling kita, mereka akan mengatakan kita adalah orang yang baik. Tapi kalau seandainya kita orang baik dan ingin melaksanakan perubahan menjadi lebih baik lagi, belum tentu orang yang ada di sekeliling kita akan suka dengan kita. Sama halnya seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa. Beliau punya program agar supaya pemuda-pemudi yang ada di Sontang ini semua bersih dari narkoba. Mungkin kalau ada anak-anak muda yang di luar sana yang mendengar, kurang ajar, ya kan? Kenapa? Karena untuk melakukan perbaikan itu pasti ada orang yang tidak suka, pasti ada orang yang tidak suka. Dan yang saya sampaikan ini jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nyata kisahnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dianggap oleh kalangan yang ada di Makkah pada saat itu, Nabi Muhammad adalah anak yang baik, anak yang luar biasa. Tapi ketika pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul, kalangan orang yang pada saat itu dia memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang memfitnah, ada yang ingin membunuh, dan ada yang ingin menghancurkan Rasulullah SAW. Begitulah kalau kita ingin melakukan perbaikan, kadang-kadang ada yang senang, ada yang tidak senang, ada yang memfitnah dan lain sebagainya. Hanya jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau untuk kebaikan maka teruslah berjuanglah, kebaikan itu akan terus-menerus berada dalam diri kita. Karena kita melihat sebuah sejarah Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim adalah salah satu hamba Allah Subhanahu wa taala yang tertulis di dalam Al-Qur'an, namanya dibuatkan di dalam Al-Qur'an. Dan jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa nasihat Luqmanul Hakim? Dan seharusnya nasihat ini sebenarnya bisa menjadi pelajaran bagi bapak dan ibu sekalian dalam menasihati anak-anak. Luqmanul Hakim mengatakan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Luqman mengatakan kepada anaknya, hai anakku, janganlah engkau mensekutukan Allah, karena mensekutukan Allah itu adalah perkara dosa yang amat besar. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang tua bukan hanya memberikan makan kepada anak-anak kita. Kita juga harus belajar memberikan ilmu akidah kepada mereka. Karena kalau seandainya anak-anak kita, apalagi anak-anak di zaman sekarang ini, mereka sibuk dengan HP mereka, sampai-sampai mereka tidak mengetahui siapa Allah, apa Tuhan yang harus dia sembah, apakah selain dari Allah boleh disembah,
Jadi kalau seandainya kita memang benar-benar cinta kepada anak-anak kita, kita sampaikan kepada mereka bahwa anak-anak kita adalah generasi penerus dalam hidup kita yang nantinya mereka akan mendoakan kita. Jangan sampai di antara kita mencari tandingan-tandingan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencari tandingan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah masuk ke dalam surga. Hati-hati. Apalagi di zaman sekarang. Bapak dan Ibu sekalian, kadang-kadang kalau seandainya ada orang jualan, ya, ada orang jualan satu sebelah di rumahnya, sebelah lagi jualan juga grosir, yang sebelah lagi grosir, agar supaya grosir temannya ini tidak laku, jualannya tidak laku, dia pergi ke dukun, pergi dia ke dukun, agar supaya apa? Agar supaya pelanggan yang ada di rumahnya itu, tempat dia jualan itu tidak ada lagi datang ke rumahnya, balik ke tempat kawannya yang satu lagi. Hati-hati, rezeki yang engkau yang dapatkan itu maka tidak akan berkah dunia dan akhirat, dan itu adalah salah satu bentuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati. Ada lagi cincin diberikan dari seorang dukun agar supaya pimpinan sayang kepada kita, agar supaya kita kebal, tahan tikam, tahan segala macamnya. Kita berhati-hati. Itu adalah salah satu bentuk daripada kesyirikan, dan itu harus kita tanamkan kepada diri kita, dan kita sampaikan kepada anak-anak kita bahwa kalau kita mencari kekuatan selain daripada kekuatan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah syirik yang sangat tidak dibolehkan dalam Islam. Kalau seandainya kita laksanakan itu, maka seluruh amal yang kita laksanakan mulai dari akhir balik sampai kita wafat nanti tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita lihat di depan rumah kita kadang-kadang ada buntelan-buntelan hitam. Kalau ada orang datang, apa itu Pak? Ini Pak, anak saya sering sakit. Kenapa sering sakit? Tak tahu, ini ada dukun yang ngasih. Jadi kalau dukun yang sudah ngasih, alhamdulillah sekarang tidak pernah sakit. Ada bahasa alhamdulillah sekarang tidak pernah sakit. Padahal jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang setan itu kadang-kadang dia akan menggelintirkan akidah kita. Suatu saat dia pasti akan bilang, akan membisikkan ke telinga kita bahwasanya benar, dengan kuberikan buntilan hitam yang ada di atas pintu saya, anak saya tidak pernah sakit lagi. Berarti apa? Berarti kita mempercayai bahwa apa yang diberikan dukun itu kepada kita untuk ditaruh di atas pintu kita, itulah yang menyembuhkan anak kita. Itulah yang dikatakan mencari tandingan-tandingan selain daripada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau ada hal-hal yang berbau mistik, mulai hari ini sampai dengan selanjutnya, buang jauh-jauh. Jangan ada dalam rumah kita. Jadi kalau seandainya ada dalam rumah kita seperti itu, saya yakin dan percaya rumah itu tidak akan berkah. Ya, rumah itu tidak akan berkah. Dan bahkan Bapak sekalian, mungkin istri kita yang biasanya susah yang biasanya gampang diatur, itu kalau sudah ada hal-hal yang seperti itu, dia pasti akan payah diatur. Cerainya minta ampun, ya pasti. Kenapa? Karena sudah masuk jin dalam diri rumah kita tersebut. Jadi kalau seandainya kita buat seperti itu, buanglah jauh-jauh. Ingat bahwa rezeki itu sudah Allah atur. Rezeki itu tidak akan berubah. Burung saja terbang dia pagi, sore dia akan kembali lagi untuk
membawa rezekinya bagi anak-anak. Jadi kalau seandainya kita buat itu untuk penangkal rumah kita, maka kita sudah mencari tandingan-tandingan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah yang harus kita terapkan kepada diri anak-anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim di dalam surah Luqman, beliau mengatakan, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna rabbaka azmul umur. Hai anakku, dirikanlah salat. Ini yang penting. Bu, ibu ini memandang saya mungkin terpesona, ya. Mungkin saya sudah lama tidak berjumpa dengan ibu. Mungkin pernah saya kemari dulu waktu nuzul Quran, ya. Alhamdulillah, istri saya sudah punya istri, ya. Sudah punya istri. Alhamdulillah, istri saya sudah tiga. Iya, istri saya sudah tiga. Anaknya tiga, ya. Jadi saya tak jauh dari tempat bapak dan ibu ini. Saya dekat. Kalau naik kereta nyampe saya. Nanti ditanya sama panitia di mana rumah Pak Ustaz. Kalau ingin tahu nomor WA-nya boleh. Mana tahu nanti ada undangan ibu-ibu perwiritan, boleh juga datang saya, ya kan? Nanti kita kupas tuntas di situ bagaimana menjadi seorang istri yang salihah. Kenapa? Karena seorang istri salihah itu akan mendatangkan kebaikan bagi suami dan anak-anak. Ya. Ciri-ciri istri salihah. Bu, mau tahu ciri-ciri istri salihah? Mau. Yang pertama, suami memandang ibu-ibu itu senang rasa hatinya. Kalau seandainya suami pulang kerja, begitu pulang ibu ke rumah, hatinya senang melihat ibu, maka salah satu ciri-ciri wanita salihah seperti itulah. Bagaimana cara membuat senang hati suami kita? Cara membuat senang hati suami kita, begitu suami kita pulang kerja, kita pun menyambutnya dengan senyuman. Buatkan teh manis, tanya kabarnya. Jangan begitu sampai rumah suaminya, kita pun belum mandi. Pakai baju partai, ketiaknya bolong, baunya asem. Padahal suami kerja, pulang kerja, dia melihat wanita lain yang baunya lebih wangi daripada kita di rumah, sehingga dia terbayang-bayang, kenapa istriku seperti ini, padahal wanita di luar sana tidak seperti ini. Makanya ibu-ibu sekalian, kalau seandainya ibu-ibu sekalian ingin disayang oleh suami, maka perbaikilah cara kita berpenampilan di hadapan suami. Jangan giliran kita mau ke pesta, ke undangan, Masya Allah, luar biasa, bibir digerah-gerahin, alis ditambahin, bedak diwarna-warnai. Begitu dengan suami, malam tidur pakai balsam. Terakhir suami pun
seperti tidur dengan nenek-nenek yang sudah mapan. Jadi mohon ibu-ibu sekalian, kalau seandainya kita benar-benar ingin disayang oleh suami, salah satu syaratnya adalah perbaiki cara kita berhias. Yang kedua, salah satu ciri-ciri dari wanita salihah adalah dia selalu menutup auratnya. Bu, kalau yang kumpul hari ini, yang hadir hari ini, insya Allah auratnya tutup semua ya. Yang di sini nanti tak tahu saya kalau sudah di rumah tak kebuka semua. Tapi saya yakin dan percaya insya Allah masyarakat Sontak ini adalah masyarakat yang selalu menjunjung tinggi nilai Islam, khususnya bagi ibu sekalian. Dan harapan saya, bapak-bapak sekalian, tetap selalu sampaikan kepada istri kita, hati-hati, kita tak bakal masuk ke dalam surga sebelum Allah tanya nantinya. Tak bakal kita masuk ke dalam surga sebelum Allah tanya bagaimana tanggung jawab kita kepada istri kita. Jadi kalau seandainya istri kita keluar rumah tak pakai jilbab, nanti kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Kenapa? Ibu, Bu, kalau seandainya ibu keluar rumah tidak memakai hijab, maka ada 4 laki-laki yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Hati-hati. 4 laki-laki yang ibu masukkan ke dalam neraka. Tak pakai hijab ibu, 4 masuk ke dalam neraka. Siapa yang pertama? Yang pertama anak kita laki-laki. Hati-hati. Yang kedua ayah kita. Hati-hati. Yang ketiga suami kita. Yang keempat abang kita. Itulah yang memasukkan kita ke dalam neraka gara-gara ibu-ibu sekalian tidak memakai hijab. Ada ibu sekalian, ibu-ibu pikir kami ini laki-laki gampang-gampang masuk surga. Tidak. Kalau ibu-ibu sudah dijamin oleh Rasulullah SAW, ada empat cara kata Rasulullah SAW kalau kalian ingin masuk ke dalam surga dari pintu mana, kata Rasulullah SAW. Apa yang pertama? Yang pertama, dia jaga sholat dan waktu, kata Rasulullah. Kalau sudah dia jaga sholat dan waktunya, belum lagi dia masuk ke dalam pintu surga dari manapun. Lalu yang kedua, kata Rasulullah SAW, dia mengatakan dia jaga kehormatannya, jangan diobral. Apalagi di zaman sekarang musim WA, suami tidur, istri tak tidur sampai jam 12, ternyata apa? Main WA, apa kabar mas? Baik deh. Lagi ngapain mas? Biasa, lagi nunggu chattingan dulu. Suami tidur di samping kita chattingan dengan suami orang. Di sini ada begitu. Tidak ada, insya Allah tidak ada di sini. Tempat lain. Jaga kehormatan. Yang ketiga, apa kata Rasulullah SAW? Patuhi suami. Apa yang dibilang suami, selagi yang disampaikan suami itu baik, maka laksanakan. Tapi kalau seandainya yang disampaikan suami itu menantang akidah kita, menggugah akidah kita, maka itu tidak perlu kita laksanakan. Tapi sepanjang yang disampaikan suami itu baik, maka laksanakan. Dek, pakai jilbab dari keluar rumah. Pakai jilbab. Janganlah sering keluar rumah banyak menghibah. Kalau seandainya kau menghibah, nanti terakhirnya amalmu tidak bertambah, malah nanti dosa pula yang bertambah. Silakan ikuti apa kata suami. Jadi kepada ibu sekalian, kalau seandainya ibu-ibu sekalian yang masuk ke dalam surga dari mana saja yang ibu mau, maka patuhi
patuhilah apa yang dikatakan oleh Allah. Yang terakhir kata Rasulullah SAW, kalau seandainya ibu-ibu sekalian ingin masuk ke dalam surga manapun, maka laksanakanlah puasa di bulan Ramadan. Jangan tinggal. Ibu-ibu, tahun semalam Ramadannya pasti ada tinggal kan? Bu, pasti ada tinggal kan? Pasti. Kenapa? Karena ibu-ibu ada halangan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Ingat, itu harus ibu-ibu ganti. Kenapa? Karena kalau seandainya tidak ibu-ibu ganti, maka kalau seandainya ibu-ibu sekalian meninggal dunia, maka itu akan menjadi ahli warisnya yang akan menggantikannya. Kadang-kadang mau berbohong. Kenapa berbohong? Saya sampaikan. Begitu kata disuruh suaminya, "Dek, sholat kau." "Enggak kok, aku masih haid." Padahal dia sudah tidak halangan lagi. Tapi kenapa? Karena malasnya dia dibilangnya lagi halangan. Ini anak-anak dari MTTA Mas Nabi Kusana. Benar ya? Ya kan? Iya, benar kan? Nah, sekarang Pak Ustadz tanya, sambung ayat. Siapa yang tahu sambung ayat? Ustadz kasih 50.000. Nih, 50.000. Tunjuk tangan. Baik yang laki-lakinya kan? Yang perempuannya ini ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan di surat An-Nazi'ah. Ya, sambung ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tahu tunjuk tangan. Baru dapat 50.000 kalau benar. Kalau tidak benar dapat 50.000. Ya. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Ya. Ditempatkan di DTK, guru-gurunya yang mengajari, ibu-ibu tinggal mengkaji ulang di rumah. Inilah tercipta anak-anak kita. Seperti apa yang dikatakan Luqmanul Hakim, "Aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar." Hai anakku, berikanlah salat. Jadi kalau ibu-ibu sekalian ingin keluarganya berkah dunia dan akhirat, anak-anak kita disuruh salat. Yakin dan percaya. Nanti kalau kita sudah wafat, sudah meninggal dunia di dalam kubur, maka anak-anak kita dialah yang akan mendoakan kita. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Harta yang kita punya, istri yang kita sayang juga tak bakal masuk ke dalam kubur. Anak yang kita cinta, mereka juga tak mau masuk dalam kubur. Apa yang masuk ke dalam kubur? Amal kita. Benar yang dikatakan oleh Pak Kepala Desa. Banyak pun harta kita, segudang pun harta kita, kalau seandainya harta itu tidak menjadi jaminan kita terlepas dari siksa kubur, maka tidak ada gunanya harta yang kita miliki. Angka sangat luar biasanya di desa Sontang ini, masjidnya luar biasa.
Alhamdulillah. Nanti mau kemarin saya belum seperti ini. Dan rencana dari perubahan. Masukkan uang bapak dan ibu sekalian di masjid ini sampai hari kiamat. Masjid ini akan terbangun, kata Rasulullah SAW, itu akan terus mengalir kepada orang yang sudah meninggal dunia. Itu makanya ibu sekalian, kalau ingin keluarga kita berkah dunia dan akhirat, jangan lupakan sholat. Dalam surat Ibrahim ayat 40, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas shalah, wahai Allah, jadikanlah kami seorang hamba yang selalu melaksanakan ibadah salat, wa dzurriyyati, dan keturunan daripada anak-anak kami. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah, kabulkanlah doa kami. Jadi kalau seandainya ibu-ibu dan bapak sekalian mengamalkan doa Ibrahim, surat Ibrahim ayat 40, maka terciptalah anak-anak kita seperti mereka ini. Bangga saya aja mendengarnya luar biasa, tajwidnya Allahu Akbar. Ya. Berarti ibu-ibu hebat, luar biasa, ahli surga semua, tetap istiqomah. Selanjutnya yang dikatakan Luqmanul Hakim kepada anaknya, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Suruhlah mereka untuk mencari kebaikan dan sampaikan kepada mereka untuk mencegah daripada munkar. Hati-hati zaman sekarang, ya, di zaman sekarang sibuk kita dengan yang namanya skater. Ada di Selatan nih Pak? Oh, banyak. Ya Allah, ya kan? Di HP ini sudah ada aplikasinya, namanya permainan skater. Sama kalau saya dahulu, ya, saya dahulu ketika saya masih di Lembah Hitam, saya dulu mantan dari Lembah Hitam. Saya ceritakan dikit Bu ya, boleh? Boleh enggak? Saya dulu pernah bekerja di Torgata. 13 tahun saya bekerja di sana. Ya. Dari 13 tahun saya bekerja di sana, saya tidak pernah sekalipun mendengar suara azan. Ada yang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak pernah saya dengar. Kenapa? Karena setiap hari yang saya laksanakan hanya maksiat. Sampai akhirnya mungkin doa dari ibu saya. Doa dari ibu saya yang tercinta, ya Allah, berikanlah hidayah kepada anak saya. Inilah anak yang saya bawa. Makanya saya buat namanya Huda sebagai petunjuk ibu saya. Dan semoga ibu saya Husnul Khotimah. Mungkin berapa tanggal 4 Oktober kemarin ibu saya baru meninggal dunia. Meninggal dalam keadaan Husnul Khotimah. Kenapa? Karena beliau pada saat saya menjaganya di rumah sakit, beliau menyampaikan kepada saya, nah, selalulah istiqomah di jalan Allah dan ikhlaskanlah mama. Dia menyampaikan kepada saya. Beliau orang Batak, warga saya Nasution. Ya, jadi kalau ibu sekalian ada guru dosen itu saya lagi. Ya, kalau ada di antara bapak sekalian warga Nasution di sini berarti abang saya lagi. Jadi HP ini Bapak dan Ibu sekalian, ini harus kita sampaikan kepada anak-anak kita dan harus kita pantau perkembangan pendidikan mereka. Jangan sampai mereka rusak gara-gara ini. Sangat luar biasa dan dahsyat ini akan menghancurkan generasi ini. Apalagi sekitar sekarang ini. Mereka mengatakan, itu Pak Ustaz,
Benar kan? Kita kan jual pin mana-mana judinya yang benar, jual pin sana dengan main dingdong. Ketika saya dulu main dingdong, yang mutar-mutar itu, saya masukkan koin, pencet, saya tunggu ya. Mudah-mudahan dapat bonus, mudah-mudahan dapat bonus. Keluar bonus, keluarlah koin begitu banyak yang masuk dalam kotak. Saya tukar koin itu menjadi uang. Apa bedanya dengan scatter? Kita dapat pin sampai 46 giga, kita jual 60.000, 75.000. Jadi hati-hati, tak bakal berkah di akhirat. Sampai jam 2 pagi kita tidur, bahkan mau sampai subuh kita tak tidur. Terdengar aja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan subuh orang pasti main sekitar. Masya Allah. Dia pulang, tapi pulang ngapain? Tidur. Ya Allah. Tapi saya yakin di Sultan ini bukan seperti itu. Saya yakin masjid di Sultan ini kalau subuh hampir penuh, saya rasa 3 sampai ini. Benar nggak ya? Benar ya? Saya yakin insya Allah. Ibu-ibu juga saya yakin yang ada di sana itu tiga barisan itu pasti penuh kalau subuh. Kalaupun seandainya ibu-ibu sekalian tidak diwajibkan di masjid, tidak masalah. Walaupun kosong di sana ibu di rumah tapi sholat berjamaah dengan anak wanitanya. Yang anak laki-lakinya diajak suaminya pergi ke masjid. Makanya benar yang disampaikan oleh orang wanita tadi. Mari sekarang ini kita makmurkan masjid kita ini agar supaya kampung kita diberikan berkah oleh Allah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir." Siapa saja yang selalu memakmurkan masjid-masjid Allah, maka merekalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Jadi kalau kita tak mau makmurkan masjid, maka berarti tidak beriman dan tidak percaya kepada hari akhir. Hati-hati makmurkan masjid. Sebentar lagi mau kiamat, ya. Jangan banyak menggibah ibu-ibu. Biarkan kita tak punya apa-apa di rumah, tapi kita berkah dengan istri dan anak kita. Setiap malam mendengar lagu dan ngaji Al-Quran, anak kita membaca Al-Quran tanpa melihat Quran. Kita juga mendengarkannya. Saya rasa jauh lebih indah lagi kalau di rumah itu seperti itu. Suasana Islami masuk di dalam keluarga kita. Makanya Rasulullah SAW katakan, jangan kau jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Maksudnya apa? Begitu maghrib, yang terdengar bukan ngaji, tapi yang terdengar adalah lagu Anji. Lagu Anji, Bu. Oh Tuhan, Ku cinta Dia. Masya Allah. Ku cinta sama siapa? Coba saja yang ada. Allahu Akbar, luar biasa. Ya. Ada bersyukur Bapak sekalian, ya, bersyukur punya seorang sosok pemimpin yang luar biasa, yang selalu cinta kepada kegiatan-kegiatan agama, ya. Tetap dukung beliau dimanapun beliau berada, selalu doakan berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya beliau berbuat kebijakan, kadang-kadang benar yang saya sampaikan tadi, bahwa kebijakan yang disampaikan itu kadang-kadang ada yang senang, ada yang tidak senang, kadang-kadang ada yang menfitnah, ada yang tidak menfitnah, ada yang berani di depan, tidak berani ngomong langsung dan lain sebagainya. Tetap istiqomah, berlaku baik dan berlaku husnuzon kepada orang. Karena orang-orang yang seperti ini, pemimpin-pemimpin yang seperti ini harus kita tunggu di akhirat. Ya, jangan sia-siakan. Jadi apa yang beliau sampaikan kita laksanakan demi kebaikan kita semua.
bersama dengan ibu dan anak-anak kita. Arahkan mereka ke arah yang baik agar supaya nanti ketika kita sudah wafat, pada saat kita sudah meninggal dunia, kita semua akan meraih kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang ingin kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, anak-anak kita yang ada di TTA ini butuh pemikiran, butuh bantuan dalam hal apa saja, baik dalam bantuan finansial dari guru-gurunya. Bapak dan Ibu sekalian, saya juga kepala FTTA dan saya juga paham bagaimana guru-guru FTTA itu sedihnya. Kenapa? Karena mereka tidak seperti guru-guru SD. Kalau guru-guru SD itu mereka dapat dana BOS, mereka dapat dari situ. Kalau guru-guru FTTA itu dia dapatkan dari gaji yang dapatnya dari iuran anak-anak kita sekolah 10.000. Kalau saya di FTTA saya kasih 15.000. Muridnya 60, 15 kayak 60 sekitar 900.000. Gurunya 5, 900.000 bagi 5 sampai 150.000 sebulan. Sedang guru SD dapatnya 1,5. Sekali-sekali ibu sekalian, berilah kontribusi yang terbaik. Bagaimana caranya agar supaya guru-guru PTN kita lebih sejahtera hidupnya. Memang benar apa yang dikatakan oleh para ulama bahwa dalam kita memberikan ilmu itu harus ikhlas, seperti logo yang ada di MTA, ikhlas beramal, ya. Tapi anak-anak kita yang kita berikan tanggung jawabnya kepada guru-guru juga tolong diperhatikan, kasihan mereka. Dan saya juga menyampaikan, karena sudah saya berikan inspirasi itu kepada perusahaan tempat saya bekerja. Dan alhamdulillah, akhirnya mereka dapat tambahan gaji sehingga mereka bisa mendidik anak-anak kita jauh lebih baik. Ya. Kadang-kadang kita sibuk, tidak bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Guru-guru itu itulah yang bisa mendidik anak-anak kita jauh lebih baik. Seperti yang disampaikan tadi. Ya, luar biasa tajwidnya. Mungkin orang tuanya 60%, gurunya 60%, orang tuanya di rumah 40%. Ya. Apalagi di sini ada rumah tahfiz, dengar rumah tahfiz sampai sekarang belum selesai. Ada kan rumah tahfiz kan? Bu, Ibu, berapa harga stabil sekarang? Nggak mungkin, nggak tahu dong. Buat 3.000 kan, 3.000 kali berapa kali panen, sisihkan untuk rumah tahfiz yang disertai. Saya tengok di YouTube, saya tengok di share di grup, masih tak siap rumah tahfiz, masya Allah. Ingat, harta yang kita punya itu tidak masuk dalam kubur kita dong, akan masuk dalam kubur kita. Harta yang kita berikan di jalan Allah itulah yang masuk ke dalam kubur kita dan menerangi kubur kita sampai hari kiamat. Kata Rasulullah SAW. Makanya perhatikan, tidak saya bawa mati. Takut-takutnya kalau kita mati menjadi sengketa, menjadi rebutan bagi anak dan istri kita. Kita lihat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, tidak ada lagi harta yang dia tinggalkan ketika dia sudah diinfakkan semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak hartanya akan banyak diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini dengan menyambut Maulid Muhammad SAW ini menjadikan inspirasi kepada Bapak dan Ibu sekalian
agar bisa kita mendidik anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita menjadi anak-anak yang hancur kehidupannya dunia dan akhirat, dan jadikanlah mereka menjadi qurrata a'yun, penyejuk hati kita. Ketika kita sedih, ketika kita senang, mereka selalu berada dalam hati kita. Mudah-mudahan kepada ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pemimpin yang ada di kota Sertang ini selalu diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu ditunjukkan jalan yang sebaik-baiknya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, masih ada uang saya 50.000 lagi. Perempuan. Terakhir. Ini untuk perempuan pula. Tahfiz nih, tahfiz nih. Ini tahfiz. Semua tahfiz. Semua tahfiz. Dia sebagian. Jauh bulan. Surat Al-Baqarah sudah ada yang apa? Ada. Ada. Tapi dia dari awal. Dari awal. Sambung ayat. Cuma Kalau tahu saya kotak asing maksudnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ayo. Mujaahnya pasti sering. Jadi kalau tahfiz Quran itu kalau sering mujaah dengan kawan harus saling bawa pegang Quran, ya. Tapi walaupun begitu tetap dapat mengampuni. Ayo mari, siapa namanya? Sini. Usia ada anak-anak nyambung ayat luar biasa. Hanya disontak. Maka pantaslah kalau sontak dikatakan salah satu ikon dari Kecamatan Bonai Darussalam. Terciptalah anak-anak yang luar biasa. Berbahagialah Bapak dan Ibu sekalian menjadi masyarakat sontak dan selalulah dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jangan kita ingkari setiap rezeki yang Allah berikan kepada kita, dan jangan lupa berinfaklah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jadilah rezekimu dengan sedekah." Carilah rezekimu itu dengan sedekah. Jadi rezeki kita itu akan berkah dan bertambah dengan banyaknya kita bersedekah. Mudah-mudahan dalam Maulid Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di lain waktu kita akan bertemu lagi dalam suasana yang jauh lebih baik, dan insyaallah mudah-mudahan anak-anak kita selalu menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, dan kita semua orang tuanya selalu memberikan rezeki yang halal dan thayyibah kepada anak kita, sehingga anak-anak kita ini akan gampang dalam menghafal Al-Quran. Sangat mustahil kalau seandainya rezeki yang kita berikan kepada anak-anak kita itu dengan yang tidak berkah, dia akan mampu menghafal dalam otak pikirannya Al-Quran ini. Tapi Bapak dan Ibu sekalian,
sudah memberikan rezeki kepada yang berkah kepada anak kita, sehingga dalam pikiran mereka adalah pikiran-pikiran Al-Quran yang masuk dengan gampang dalam setiap belajar mereka sehari-hari, karena rezeki yang berkah sudah Bapak Ibu berikan kepada mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua, agar supaya dalam hidup dan kehidupan ini kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah Maulid Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila yang saya sampaikan tadi ada menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang ada ucapan yang menyinggung hati. Kadang-kadang ada ucapan yang terlalu kasar yang saya sampaikan, menyinggung perasaan Bapak dan Ibu sekalian. Tapi yakin dan percayalah, itu bukan dari ucapan saya, tapi itu adalah dari godaan syaitan yang mungkin kadang-kadang masuk pada saat saya laksanakan tausiah pada malam hari. Saya Allah, saya mohon ampun kepada Bapak dan Ibu sekalian. Saya mohon maaf. Saya tutup dengan Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi